Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mahyuni. Saya mahasiswi dari kampus Universitas Megarizky Makassar, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, kelas 2019D dengan NIM B1D1 19180. Dalam hal ini saya akan melakukan praktikum, yaitu pembuatan asupan darah tepi. Di mana sebelum kita melakukan praktikum, kita sebagai praktikan harus menggunakan APD lengkap. Yang pertama ada jas lab, masker dengan handscoon. Jas lab ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari suhu dingin maupun suhu panas. Yang kedua, ada masker. Masker berfungsi untuk melindungi organ pernapasan melalui udara. Yang ketiga, handscoon. Handscoon ini berfungsi untuk melindungi tangan dari kontaminasi langsung dari antigen atau virus. Selanjutnya, setelah kita menggunakan APD lengkap, langkah selanjutnya yaitu melakukan praktikum. Sebelum kita melakukan praktikum, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat yang saya gunakan yang pertama ada mikroskop, objek gelas, deglas, dengan pipet tetes. Bahan yang digunakan dalam praktikum asupan darah tepi yaitu alkohol, larutan metanol, sampel darah dengan larutan Giemsa. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu diambil objek gelas dengan sampel darah. Kemudian dipipet sampel darah ke dalam objek gelas sebanyak 1 tetes. Selanjutnya dihapus sampel darah dengan menggunakan deglas. Kemudian didiamkan preparat selama kurang lebih 5 menit. Kemudian diambil preparat yang telah didiamkan selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya diambil larutan metanol. Setelah larutan tersebut kering, maka ditambahkan dengan larutan etanol dengan cara dipipet menggunakan pipet tetes sampai dengan menutupi permukaan preparat. Setelah dipipet, maka preparat tersebut diletakkan di atas suhu ruangan. Setelah larutan tersebut kering,
maka akan dilakukan pewarnaan dengan menggunakan larutan Gimensa. Setelah itu, pewarnaan tersebut dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Kemudian dikeringkan selama kurang lebih 30 menit dan dikeringkan di atas suhu ruangan. Setelah preparat tersebut kering, maka dibersihkan dengan menggunakan alkohol. Setelah bersih, maka asupan darah tepi akan diamati di bawah mikroskop. Kemudian ada 3 perbesaran yang digunakan. Yang pertama ada perbesaran 10 kali. Perbesaran 10 kali ini berfungsi untuk melihat lapang pandang. Kemudian perbesaran yang kedua yaitu perbesaran 40 kali untuk melihat lebih jelas. Kemudian perbesaran yang ketiga yaitu perbesaran 100 kali, yaitu di mana perbesaran ini berfungsi untuk melihat lebih jelasnya lagi dibanding perbesaran yang 10 dan 40 kali itu. Mungkin itulah hasil dari praktikum saya dengan tema pembuatan asupan darah tepi. Saya atas nama Sri Mahyuni mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan jika ada yang kurang dipahami, maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.